Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehangatan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus selalu mewarnai hari-hari kehidupan saudara sekalian. Pada saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manuhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini diberi judul Kedaulatan Tuhan yang Maha Baik. Marilah saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kepadamu kami kembali datang dan berserah. Tolong kami pada saat ini, agar kembali firman-Mu menolong menguatkan kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Berikan kekuatan agar dalam tuntunan Roh-Mu yang Kudus kami boleh memahami kehendak Tuhan dan siap memelihara dan melakukan yang hidup dan kehidupan yang memuliakan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengar seorang dokter muda terkapar kesakitan dan bahkan kemudian gugur karena ganasnya virus corona, apakah yang muncul di benak saudara? Mungkin hati kita teriris-iris, terkejut, bahkan tak berdaya. Mungkin kita lalu bertanya, mengapa Tuhan izinkan mereka yang telah berjuang di garis depan demi menolong sesama yang menderita harus mengalami penderitaan yang demikian? Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka yang sudah mati-matian berkorban itu, ketika mati pun tidak boleh diantar oleh keluarga dan handai tolat mereka menuju ke tempat pemakaman. Nah saudaraku, seandainya semua itu menimpa hidup kita, dapatkah kita berkata kepada Tuhan sambil bertolak pinggang, "Hei, apa yang sedang kau lakukan terhadapku?" Tentu saja tidak. Kita tidak bisa membantah Tuhan dengan segala apapun yang Dia perbuat, entah kita suka atau tidak suka. Tentang hal ini saudaraku, Tuhan Allah pernah berfirman melalui Yesaya 45 ayat 9 hingga 19. Khususnya dalam ayat yang ke-9, Tuhan Allah berkata, "Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan?" Saudaraku, suka tidak suka, kita hanyalah ciptaan. Sebagai ciptaan, jelaslah bahwa kita tidak lebih besar dari Tuhan. Dia besar dan mulia. Dialah yang memiliki kedaulatan yang dahsyat atas hidup kita. Kita hanya boleh menerima apapun yang dikehendakinya dalam hidup kita dengan penuh kepasrahan. Tetapi saudaraku, lepas dari kedahsyatan kuasa dan kemuliaannya, satu hal yang tidak perlu kita ragukan adalah bahwa Tuhan kita itu baik adanya. Tetaplah yakin apa yang Dia perbuat selalu baik adanya. Hal ini sudah dialami oleh bangsa Israel sendiri. Dan hal itu dijamin Tuhan dengan berkata dalam ayat yang ke-17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Kepada bangsa Israel yang sedang hidup dalam penderitaan, Tuhan menjanjikan apa yang terbaik buat mereka dan sekaligus apa yang selama ini mereka rindukan, yaitu pembebasan. Memang saudaraku, kita terlalu kecil untuk dapat memahami rencana Tuhan yang dirancangkannya sendiri. Terlalu sulit untuk kita mereka-reka apa maksud Tuhan di balik bencana kehidupan yang Dia izinkan kita alami. Namun percayalah saudaraku bahwa apapun yang dilakukan Tuhan adalah untuk kebaikan umatnya. Tapi mungkin kita bertanya, kalau ini untuk kebaikan umat, mengapa sampai sedemikian parah? Perekonomian dunia guncang, nilai rupiah jatuh, hubungan antar manusia dibatasi,
Demikian juga gerak kita untuk beraktivitas hanya bisa di sekitar rumah saja. Ibadah terpaksa harus di rumah-rumah. Keramaian malah jadi ancaman bagi setiap orang. Ya saudaraku, disinilah saatnya iman berbicara dan mengakui bahwa Tuhan itu maha baik. Disinilah mata iman diajak untuk melihat tentang pengharapan besar yang ada di balik semua ini. Dan tentu di saat seperti ini juga, dengan iman kita harus bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk, yang diungkapkan dalam Habakuk pasal 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengan tegas Habakuk berani berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tetapi ia akan tetap bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan yang selalu dan selalu menyelamatkan dia. Saudaraku, Minggu Prapaskah masih kita jalani. Di dalamnya kita diajak untuk kembali merenungkan dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat-sangat berat, yang akhirnya mencapai puncaknya pada saat kematiannya di atas kayu salib. Barangkali inilah juga salib yang harus kita pikul dalam kesetiaan, sambil tetap meyakini Tuhan Yesus itu maha baik adanya. Tetaplah kuat saudaraku, tetaplah bertahan, sabarlah, dan yakinlah semua ini akan berakhir dalam kasih-Nya. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan dan menghibur saudara. Kita semua sedang berada dan sedang berhadapan dengan badai wabah virus corona. Kita hanya bisa dan mampu ketika kita tetap mengandalkan Dia dan membiarkan Dia bertindak. Sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan yang berikut melalui channel Suara Sobat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.